Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dini Yulianti. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau biasa dipanggil dengan PGSD. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP di Satuan Pendidikan SDN Mekarjaya, kelas 2, tema 7, merawat hewan dan tumbuhan, subtema ke-1, yaitu hewan di sekitarku, dan pembelajaran ke-1. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP dalam Satuan Pendidikan SDN Mekarjaya kelas semester kelas 2 dan semester 2, tema ke-7 yaitu merawat hewan dan tumbuhan, subtema ke-1 hewan di sekitarku, pembelajaran ke-1 dengan alokasi waktu 6x30 menit dalam satu kali pertemuan. Nah, yang pertama dalam RPP terdapat kompetensi inti. Kompetensi yang di sini terdapat 4 kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah-sekolah. Dan yang keempat adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya terdapat kompetensi dasar atau KD. KD di sini kita menggunakan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, KD yang pertama adalah mengenal teks laporan sederhana tentang alam sekitar, hewan, dan tumbuhan, serta jumlahnya dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Yang kedua adalah mengamati dan mencoba menyajikan teks laporan sederhana tentang alam sekitar, hewan, dan tumbuhan, serta jumlahnya secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan, dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Nah, yang ketiga adalah indikator pencapaian kompetensi. Tentunya di sini kita menggunakan bahasa Indonesia. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, memprediksi isi teks laporan sederhana tentang hewan di lingkungan sekitar. Yang kedua, tentang membaca nyaring teks laporan sederhana tentang hewan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, tentang menyimpulkan hasil laporan sederhana tentang pengamatan hewan di lingkungan sekitar. Lalu poin kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar lain dan ayam peliharaannya, siswa dapat memprediksi isi teks laporan sederhana tentang hewan di lingkungan sekitar dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap peduli. Yang kedua, dengan penugasan dan tanya jawab tentang pergerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, selanjutnya, dengan tanya jawab dan penugasan pada lembar kerja, siswa dapat menentukan gerakan binatang dan tanggung jawab. Yang keempat, dengan teks laporan tentang ayam, siswa dapat membaca nyaring teks laporan sederhana tentang hewan di lingkungan sekitar dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap peduli. Lalu poin E adalah materi pembelajaran. Materi di sini adalah laporan teks sederhana tentang hewan dan bentuk gerakan binatang. Lalu yang F adalah pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan yang pertama adalah kita menggunakan pendekatan saintifik dan metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Baiklah, masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Di sini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama pendahuluan, lalu kegiatan inti dan penutup dengan deskripsi kegiatan dan alokasi waktu. Nah, kegiatan yang pertama adalah guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Lalu yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang hewan di sekitarku. Dan yang keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan.
Lalu masuk ke dalam kegiatan inti. Yang pertama, guru membimbing siswa untuk mengamati gambar tentang Lani bersama binatang peliharaannya dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu siswa mengamati gambar Lani dengan binatang peliharaannya. Siswa membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang diamati pada lembar kerjanya atau menanya. Siswa saling menukarkan pertanyaan dengan teman sebangkunya. Siswa menjawab pertanyaan yang dibuat temannya pada lembar kerja yang disediakan pada buku temannya. Dan siswa menjawab pertanyaan tentang binatang peliharaan yang dimiliki. Lalu siswa mendiskusikan jawaban yang dibuat atau mengkomunikasikan. Lalu guru mengarahkan siswa untuk dapat menemukan kesepakatan jawaban yang tepat. Guru mengamati kegiatan membaca siswa dan membimbingnya untuk dapat memahami isi teks bacaan. Poin selanjutnya yaitu siswa membaca teks singkat tentang ayam peliharaan Lani. Lalu siswa membaca teks laporan tentang ayam untuk mencoba. Lalu siswa menjawab pertanyaan berkaitan teks laporan yang dibaca. Siswa mendiskusikan jawaban yang diberikan. Siswa membuat kesimpulan pada lembar kerjanya berdasarkan isi laporan dengan melengkapi kalimat pada kolom pada buku siswa. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penutup. Bersama-sama, siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Lalu bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil tercapaian materi. Lalu poin yang ketiga dalam penutup adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Lalu melakukan penilaian hasil belajar dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Poin selanjutnya adalah sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, di sini kita menggunakan buku siswa tema Merawat Hewan dan Tumbuhan kelas 2, yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014. Dan gambar Lani dengan ayamnya. Lalu yang pertama, di sini ada poin 1 yaitu penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, A. Mengidentifikasi gerakan ayam, bagian tubuh ayam seperti sayap, kaki, dengan bentuk gerakan, mengepakkan tangan seperti sayap ayam, dan menggerakkannya dari atas ke bawah secara berulang. Yang kedua, kakinya kedua lutut ditekuk lalu luruskan kembali badan seperti berdiri, dan lakukan dengan berulang. Nah, selanjutnya adalah menjawab pertanyaan teks laporan tentang ayam. Jadi, terdapat 5 poin di sini adalah jawaban dari soal yang telah diberikan. Lalu yang kedua adalah penilaian keterampilan, seperti membuat pertanyaan dengan kriteria menggunakan kata tanya yang sesuai, penggunaan tanda tanya pada kalimat tanya, kesesuaian pertanyaan dengan gambar yang diamati, menggunakan kata tanya yang bervariasi. Lalu ada tabel hasil pengamatan membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang diamati. Nah, selanjutnya adalah refleksi. Yang perlu direfleksi adalah hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Lalu yang kedua, siswa yang tidak perlu mendapat perhatian khusus, yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang ketiga, hal-hal yang menjadi catatan keberhasilan. Yang keempat, hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Remedial dan pengayaan. Nah, dan slide terakhir di sini mengetahui tentang kepala sekolah dan guru kelas 2. Sekian, terima kasih mengenai PP ini. Hari ini kita akan belajar gerak menirukan ayam kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita harus berdoa dahulu ya. Dan tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Apakah kalian pernah melihat ayam? Ayo, kalian pernah tidak melihat ayam di sekitar rumah kalian? Pasti pernah kan? Jika pernah, cobalah perhatikan ayam-ayam tersebut. Ada bermacam-macam gerakan yang dilakukan ayam. Ada gerak ayam berjalan. Ada gerak ayam menggerak-gerakkan sayapnya. Ada gerak ayam mematukkan paruhnya ke tanah. Gerakan-gerakan ayam tersebut dapat kita tirukan. Nah, jadi coba kalian perhatikan gerakan-gerakan ayam yang kalian lihat di sekitar lingkungan rumah kalian.
Ayam itu ada yang berjalan, sayapnya digerak-gerakkan, paruhnya dipatukkan ke tanah ketika mereka sedang makan. Nah, gerakan-gerakan itu dapat kita tirukan loh. Perhatikan gerakan ayam berikut. Di sini ada gambar beberapa ayam. Perhatikan gerakan ayam ketika makan. Nah, kalian lihat di sini ada gambar ayam yang sedang makan bersama anak-anaknya. Kalian perhatikan ya gerakannya. Lalu ada juga ayam yang menggerakkan sayapnya. Seperti ayam yang Bu Meli lingkari ini. Ini ayamnya sedang menggerakkan sayapnya. Lalu ada juga ayam yang menggerakkan kakinya. Nah, ini kaki ayamnya dibentak-bentakkan. Ya, itu adalah contoh gerakan-gerakan dari ayam. Perhatikan gambar-gambar berikut. 1. Tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Nah, jadi badan kalian itu membungkuk, lalu naik turun ke atas dan ke bawah. Seperti contoh pada gambar nomor 1 ini ya. Contoh yang kedua, tirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan. Nah, jadi badan kalian berdiri tegap, lalu tangan ada di pinggang dan kaki diangkat secara bergantian. Itu adalah gerakan kaki ayam yang dientakkan. Selanjutnya gambar yang ketiga, tirukan gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Jadi badan kalian itu berdiri tegap dan tangan kalian dilipat di depan dada, lalu kalian gerakkan ke atas dan ke bawah. Itu adalah gerakan ayam yang sedang menggerakkan sayapnya. Selanjutnya gerakan yang keempat, yaitu gerakan menirukan ayam yang terluka sayapnya. Jadi badan kalian itu berdiri tegap dan tangan kalian itu lurus tapi sedikit terbuka. Jadi seakan-akan seperti ayam yang sayapnya sedang terluka. Itu tadi adalah contoh-contoh gerakan ayam. Selanjutnya tugas untuk kalian di rumah. Kirim foto kalian ketika menirukan gerakan-gerakan ayam. Kalian boleh menirukan gerakan ayamnya lebih dari 1 ya. Pasti bisa kan ya? Selamat mengerjakan anak-anak. Bu Meli tunggu hasilnya ya. Nah, teman-teman, sampai di sini penjelasan saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.